Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Fabianti dari kelas T4F dengan NIM 2331407011111047. Di sini saya akan mempresentasikan proyek manajemen proyek saya mengenai lampu tidur otomatis. Ini adalah alat IoT ya. Kemudian ini adalah profil singkat saya. Yaitu saya mahasiswa UB jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2023, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan mudah beradaptasi, suka mempelajari hal baru, mampu bekerja secara mandiri ataupun tim, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kemudian juga saya berkontribusi aktif dalam berkelompok UTS maupun UAS, menjadi PJ dan ketua kelas, dan memiliki pemahaman dasar dalam IoT serta desain. Nah, latar belakangnya, kenapa sih harus menggunakan lampu tidur otomatis? Yang pertama yaitu eh, lupa mematikan lampu sebelum tidur atau menggunakan lampu yang terlalu terang di malam hari. Nah, banyak orang sering tertidur dengan lampu yang masih menyala atau menggunakan lampu yang terlalu terang yang dapat mengganggu kenyamanan saat tidur. Kemudian yang kedua yaitu pencahayaan yang tidak tepat mengganggu pola tidur dan menyebabkan boros energi listrik. Lampu yang menyala terus-terusan itu atau terlalu terang dapat merusak kualitas tidur serta menyebabkan pemborosan energi listrik. Kemudian, sebagian besar rumah belum memiliki sistem otomatisasi pencahayaan dan masih dilakukan secara manual. eh maksudnya sebagian besar rumah belum menerapkan sistem pencahayaan otomatis sehingga semua pengaturan lampu masih dilakukan secara manual, tidak langsung secara otomatis begitu. Kemudian kurangnya implementasi teknologi di masa sekarang untuk memudahkan kebutuhan lampu tidur otomatis, yaitu teknologi seperti IoT belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengatur lampu tidur otomatis demi kenyamanan dan efisiensi. Kemudian solusinya yaitu kita membuat alat IoT lampu tidur otomatis seperti ini. Dan kelebihannya, menyala otomatis pada pukul 10 malam sebagai lampu tidur dengan pencahayaan redup, kemudian mati atau kembali ke mode biasa pukul 5 pagi tanpa perlu sentuhan manual. Kemudian menyediakan kenyamanan saat tidur dan menjaga kesehatan mata, kemudian dapat menghemat energi listrik secara signifikan. Bentuk simulasi perangkat IoT-nya seperti ini menggunakan RTC, ISP32, LED, dan resistor. Ini bentuk output jika di running. Jika eh, saat running saya pada jam setengah 9 malam, jadi lampu tidurnya masih off karena menyala otomatisnya pukul 10 malam. Ini bentuk tampilan lampu tidur otomatisnya. Kemudian ada work breakdown structure-nya atau WBS. Ada perangkat IoT-nya, kemudian ada hardware, software, komunikasi IoT, dokumentasi, dan pengujian. Pada hardware, membutuhkan microcontroller seperti SP32, sensor waktu LTC, LED, dan resistornya. Kemudian di software ada pemrograman ISP, kemudian integrasi, kemudian kontrol manual, kemudian pada komunikasi IoT-nya menggunakan koneksi Wi-Fi, pengiriman data ke server, kemudian dashboard monitoring bisa. Kemudian pada pengiriman data ke server itu contohnya ada MQTT, HTTP, atau WebSocket. Kemudian di dokumentasi dan pengujian ada penyusunan laporan, pengujian sistem, dan debugging atau optimasi. Kemudian ini adalah rincian biayanya, terdapat komponen, jumlah, dan total harganya. Komponennya terdapat ISP32, RTC, LED, resistor, relay, kabel jumper, breadboard, power supply PCB, casing, platform I/O, Woku simulator, dokumentasi, kemudian ada uji rangkaian, Wi-Fi modul, cloud, sinkronisasi, soldering, wiring, konsumsi, dan terdapat biaya tak terduga.
Kemudian ada rincian total harganya, seperti ini. Kemudian ada pemetaan risiko proyek. Yang pertama ada komponen rusak atau tidak kompatibel. Bisa penyebabnya karena kualitas rendah, permasalahan salah, dampaknya sistemnya tidak berfungsi, tingkat risikonya sedang, mitigasi atau solusinya dengan uji semua komponen, beli cadangan. Kemudian yang kedua ada kesalahan pemrograman, penyebabnya logika waktu salah, bug dalam kode, dampaknya lampu menjadi menyala di waktu yang salah, tingkat risikonya bisa tinggi. Kemudian mitigasinya bisa uji simulasi diwaktu dulu, kemudian debugging secara bertahap. Yang ketiga yaitu gangguan suplai daya, penyebabnya bisa kabelnya longgar atau adaptor yang tidak stabil, dampaknya sistem mati mendadak, tingkat resikonya sedang, kemudian mitigasi solusinya menggunakan power supply yang stabil. Kemudian yang keempat ada kegagalan RTC menyimpan waktu, penyebabnya tidak ada baterai yang cukup atau RTC-nya rusak, dampaknya waktunya tidak akurat, tingkat resikonya tinggi, kemudian solusinya pasang baterai RTC, kemudian cek sinkronisasi terlebih dahulu, kemudian ada casingnya tidak sesuai, penyebabnya bisa ukurannya salah atau pemasangannya yang terlalu sempit, dampaknya risiko short circuit atau panas, kemudian tingkat resikonya rendah, mitigasi solusinya merancang casing sesuai prototipenya, kemudian ada konsumsi listrik berlebih. Penyebabnya bisa kesalahan wiring, penggunaan komponen yang tidak efisien, dampaknya bisa menjadi pemborosan daya, tingkat risikonya rendah, mitigasi solusinya dengan mengecek wiring dan pastikan hanya nyala saat diperlukan. Keterlambatan proyek, penyebabnya bisa kurangnya manajemen waktu atau tim yang tidak sinkron, dampaknya proyek tidak selesai tepat waktu, tingkat risikonya sedang, kemudian mitigasi solusinya bisa dengan membuat timeline kerja, pembagian tugasnya yang rapi, kemudian yang selanjutnya proyek tidak bisa disimulasikan, penyebabnya bisa menjadi salah memilih platform atau pengaturannya tidak lengkap, dampaknya tidak bisa diuji coba secara online, tingkat risikonya rendah, mitigasi solusinya menggunakan waktu dengan pengaturan yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu resikonya tidak dipahami oleh pengguna. Penyebabnya bisa sistem terlalu teknis tanpa petunjuk, dampaknya alat tidak digunakan secara maksimal, tingkat risikonya sedang, kemudian mitigasi solusinya harus menyertakan panduan pengguna dengan sederhana. Kemudian ada strategi pengolahan perubahan atau change management. Yang pertama yaitu identifikasi cepat. Dengan cara apa tuh? Selalu membuka diskusi dalam tim secara terhadap perubahan kecil maupun besar. Kemudian menggunakan log catatan perubahan. Kemudian ada analisis dampak, menilai apakah perubahan mempengaruhi waktu, biaya, atau kualitas sistem. Kemudian ada persetujuan terstruktur, yaitu perubahan harus disetujui oleh seluruh tim proyek sebelum diterapkan. Kemudian melibatkan dosen pembimbing jika proyeknya masih di dalam kampus. Kemudian penyesuaian timeline, jika ada perubahan yang signifikan, jadwal akan direvisi dengan milestone baru. Kemudian tim diberi tenggat waktu yang baru dengan estimasi yang realistis. Kemudian ada dokumentasi ulang, yaitu semua perubahan dicatat dalam dokumen laporan dan disimpan versi sebelumnya agar bisa mengcompare ya. Kemudian ada update juga dilakukan pada flowchart, coding, dan dokumentasi teknis. Kemudian terakhir yaitu komunikasi yang efektif, bisa menggunakan grup chat untuk update progres dan perubahan, kemudian rapat cepat mingguan untuk evaluasi dan koordinasi. Kemudian ada probabilitas penyelesaian proyek atau PERT. Di sini ada kegiatan perencanaan dan analisis pengumpulan komponen, perakitan hardware, pemrograman dan simulasi walkthrough, pengujian alat dan debugging, kemudian dokumentasi presentasi. Di sini ada waktu tercepatnya, kemudian waktu yang paling masuk akal, kemudian waktu yang lama, dan total harinya. Dengan rumus PERT-nya, waktu estimasi atau TE-nya, yaitu 60 dibagi plus 4M plus P per 6. Jadi dapat di sini TE total waktu estimasinya, yaitu dari
ini ditambahkan menjadi 17,34 hari. Jadi estimasi waktu proyek sekitar 17 sampai 18 hari. Kemudian aktivitas yang paling berisiko delay adalah pemrograman dan debugging karena ketergantungan pada uji coba dan error handling. Perencanaan dan pengadaan komponen juga perlu dimulai terlebih awal karena berdampak ke proses lainnya. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.